Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan di tema kali ini kita akan membahas tentang tahapan tumbuh kembang anak berdasarkan piramida belajar ya, Bun. Saya kira untuk Bunda kalau bidan gitu ya, bidan itu juga mempelajari ya tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Hanya saja dari sudut pandang okupasi terapi ya terkait tumbuh kembang anak ini saya mengacu ya pada piramida belajar ya, mungkin mungkin ada kesamaan atau memang ya seharusnya sama gitu ya terkait dengan tumbuh kembang gitu ya. Nah, saya akan mulai melihat ya atau eh, memberikan apa namanya orientasi baru atau sudut pandang baru terkait dengan cara membaca tumbuh kembang anak berdasarkan piramida belajar gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini di sebelah kanan saya ada yang namanya piramida gitu ya, piramida belajar ya. Nah, ini disebutnya piramida belajar. Saya pikir untuk Bunda Inop sendiri juga eh, sudah sering juga ya melihat piramida of learning ya yang dibuat oleh William and Schellenberger ya. Nah, di sini yang paling bawah adalah central nervous system atau otak ya. Nah, di atasnya otak ada sebuah sistem namanya sistem sensori yang terdiri dari taktil, vestibular, proprioseptif, gustatori, auditori, visual, dan olfaktori. Nah, ini merupakan sistem sensori yang ada dalam tubuh setiap manusia gitu ya. Nah, sistem sensori ini adalah yang akan memberikan makanan bergizi dalam tanda kutip ya untuk perkembangan otak, yaitu central nervous system ya yang paling bawah itu ya, karena nanti setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita respon ya, respon yang kita berikan kepada lingkungan gitu ya terhadap stimulus yang datang itu kan memang harus di bawah kendali otak gitu ya, dan otak akan terus berkembang. Ketika anak ini mengalami masalah pada perkembangan otaknya, artinya kemampuan atau fungsi otaknya ini tidak bisa maksimal ya, dia tentu akan mengalami apa namanya penyimpangan-penyimpangan ya. Cara dia merespon tentu ada kesalahan ya atau tidak pas sesuai dengan yang diharapkan tuh ya. Maka perlu dioptimalkan perkembangannya. Nah, salah satunya yang paling mendominasi dalam perkembangan otak anak itu ya adalah stimulasi yang didapat dari sistem sensori gitu ya. Jadi ini sistem yang sangat mendasar ya, Bun, untuk perkembangan eh, anak selanjutnya ya. Nah, eh dikarenakan topik terkait dengan pembahasan sistem sensori ini sangat mendasar atau sangat fundamental ya, terutama untuk memahami ya mengapa anak sulit untuk fokus, sulit diajak belajar, dan bahkan kemampuan kognitifnya kurang gitu ya. Terus memunculkan perilaku-perilaku maladaptif ya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik ya dengan lingkungan yang baru. Nah, ini perlu kita matangkan dulu ya, karena dasar banget sehingga harus kuat pondasinya. Ibarat sebuah rumah, kita menyiapkan pondasinya dengan sebaik-baiknya. Kalau pondasinya roboh atau kurang kurang kuat ya. Nah, ketika dikasih bangunan di atasnya atau diberikan beban di atasnya ya mudah roboh gitu ya. Nah, maka kalau dalam sistem sensori ini ibarat sebuah pondasi dalam bangunan gitu ya, Bun. Nah, konsep dasar piramida belajar ya. Jadi eh, piramida belajar ini dikembangkan oleh William dan Schellenberger ya di tahun 1996 ya untuk menjelaskan bahwa kemampuan belajar akademik anak berdiri di atas fondasi perkembangan sensori ataupun sensori motor yang kuat ya. Sehingga
sehingga dia bisa eh, melakukan aktivitas secara mandiri, terstruktur, dan bahkan bisa belajar keterampilan baru ya. Selama pondasinya nggak kuat, anak juga akan kesulitan untuk belajar hal-hal baru sehingga dia tidak berkembang. Ya. Nah, sebelum anak diajarkan calistung, membaca, menulis dan berhitung, ia harus lebih dulu memiliki dasar yang kuat dalam hal meregulasi dirinya, mengelola input sensori yang masuk untuk direspon dengan benar, kemampuan motoriknya support atau mendukung, serta fungsi tubuh yang stabil. Nah, itu anak baru bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, perkembangannya normal begitu ya Bun, itu yang kita harapkan ya kan. Nah selanjutnya tahapan tumbuh kembang anak berdasarkan piramida itu apa aja ya. Nah nanti kita lihat dari yang pertama sistem sensori dasarnya terlebih dahulu. Nah sistem sensori ini matang di usia 0 sampai 2 tahunan sekitar ya, atau 3 tahunan gitu ya. Nah di fase-fase sensori ini adalah urgent atau sangat krusial ya. Jangan sampai di fase-fase sensori ini anak mengalami gangguan, termasuk juga eh, tidak diberikan fasilitas untuk bergerak gitu ya. Contohnya selalu dikurung di dalam kamarnya atau di dalam boxnya atau sering digendong, itu pun juga termasuk hambatan ya untuk pengembangan atau eksplorasi terkait dengan sistem sensorinya begitu ya Bun. Nah inilah fondasi utama yang menopang semua keterampilan yang ada di atasnya ya, termasuk keterampilan untuk merencanakan gerakan, kesadaran tubuhnya, eh, kematangan dari refleks primitifnya ya, itu ditentukan di 2 tahun pertama ya, di fase-fase sensorinya. Nah, anak belajar mengenal dunia melalui panca inderanya, termasuk juga nanti tidak hanya 5 ya, termasuk juga ada vestibular, proprioseptif dan interoceptif. Artinya ketiga sensori itu yang tidak tampak ya, itu sangat 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 mendukung ya, bahkan menjadi fundamennya atau dasarnya gitu ya. Selama kemampuan sensori yang hidden sense atau yang ini apa namanya, yang tidak tampak ini mengalami kendala ya, untuk indera-indera yang lain ya, reseptor yang lain juga akan mengalami masalah gitu ya. Jadi harus dasarnya dulu diperbaiki ya. Yang pertama adalah sistem taktilnya ya. Taktil itu sentuhan. Nah, anak mengenal benda-benda itu dari teksturnya gitu ya, dari suhunya, dari tekanan yang di kulit ya, entah itu tajam, tumpul, terus halus, kasar, itu kan dari mengenal dari tekstur yang dia sentuh gitu ya. Atau panas dingin kan belajar ya Bun, anak-anak belajar. Kalau anak-anak ini sering diberi perlindungan yang terlalu ketat gitu ya, seperti kaos kaki ataupun kaos tangan secara terus menerus ya, bahkan tidak boleh dilepas gitu ya. Nah tentu akan menghambat proses belajarnya. Anak yang dia kenal hanya tekstur halus, hanya tekstur kaos tangan dan kaos kaki aja gitu ya, tanpa dia bisa mengenal berbagai macam tekstur yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin handuk teksturnya seperti apa, terus botol apa namanya, minyak telon dan ya sekitarnya bayi lah. Atau kalau misalkan anak sudah mulai explore ya, apa namanya, merangkak, dia kan mulai banyak hal yang dia sentuh ya. Nah itu belajar dari tekstur yang dia sentuh atau sesuatu yang mengenai di kulitnya begitu, dia akan belajar dari situ. Nah ini akan mematangkan Bun, mematangkan kematangan otaknya atau memaksimalkan, mengoptimalkan kinerja otaknya begitu ya. Selanjutnya sistem vestibular
ya. Ini kan mendasar ya, termasuk hidden sense ya, atau sistem sensori yang tidak tampak gitu. Kalau yang panca indera ini kan tampak ya Bun, bisa kita lihat ya. Oh, ada mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Tetapi kalau vestibular dan nanti ada proprioseptif ya, itu adalah sistem sensori yang tidak tampak gitu ya. Nah, vestibular ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat kita bergerak sehingga kita lebih stabil saat melakukan aktivitas ya. Anak yang ada gangguan vestibular biasanya dia tidak mudah untuk melakukan aktivitas secara mandiri, termasuk juga eh, mudah jatuh gitu ya. Dia nggak bisa stabil mempertahankan kondisi tubuhnya untuk tetap stay, tetap menjaga sampai selesai, menjaga aktivitasnya sampai selesai gitu ya. Dia akan kesulitan dan dia sering bergerak gitu ya. Karena untuk menyeimbangkan dirinya dengan bumi ya, terkait dengan gravitasi bumi gitu ya. Nah, karena vestibular ini ada ada kaitannya ya Bun dengan sistem atau gaya gravitasi bumi itu menjadi apa namanya, yang sangat berpengaruh ya terhadap sistem vestibular kita. Dan reseptornya ada di telinga bagian dalam ya. Sedangkan untuk sensori selanjutnya adalah sistem proprioseptif ya, di mana sistem sensori ini berfungsi untuk menjaga kesadaran posisi tubuh kita saat di ruangan tertentu atau kita berada ya. Misalkan kita posisi jongkok, kita sadar dengan posisi kita. Saat kita posisi berdiri atau posisi tengkurap, berada di atas papan keseimbangan, berada di atas jembatan, berada di dalam kolong meja, berada di tanah lapang. Nah, itu kita sadar dengan posisi kita ya, posisi tubuh kita. Nah, selanjutnya visual, sistem visual dan auditori gitu ya. Nah, ini gampangnya indera penglihatan dan auditori itu pendengaran ya. Nah, anak belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, begitu ya. Nah, itu akan disalurkan ke otaknya sehingga otaknya memproses ya, memaksimalkan hubungan sel-sel saraf antara satu dengan yang lain semakin banyak terbentuknya sehingga kinerjanya lebih optimal ya. Selanjutnya sistem olfaktori dan gustatori. Olfaktori itu adalah penciuman, gustatori itu adalah pengecapan ya. Jadi penciuman dan pengecapan ini ada kaitannya juga ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita cium itu akan menjadi referensi bagi otak kita untuk merespon ya apabila ada sesuatu yang mungkin serupa. Jadi sangat canggih ya Bun, otak kita itu sangat canggih banget ya. Allah menciptakannya itu subhanallah, eh, ada miliaran ya, bahkan triliunan ya, sinaps atau hubungan apa namanya, antar sel saraf ya, yang terbentuk gitu ya. Nah, semakin bagus kinerjanya, semakin banyak sel saraf yang terhubung, semakin banyak apa namanya, sinap-sinap yang terhubung sehingga berkembang. Yang terjadi pada anak-anak dengan kondisi khusus atau dengan kebutuhan khusus itu dia mengalami hambatan ya ketika dalam sistem sensorinya, sehingga yang harusnya didapat untuk dikembangkan atau sel-sel sarafnya berkembang di otak menjadi kurang maksimal pengembangannya, begitu ya Bun. Nah, di fase-fase sensori ini sekitar 0 sampai 2 tahun ya. Apa yang harus dikerjakan atau anak mampu memproses seperti apa gitu ya. Nah, di fase ini tujuannya atau apa namanya, yang menjadi titik beratnya gitu ya. Anak mampu memproses dan menyaring input sensori secara tepat ya.
agar tidak kewalahan oleh rangsangan dari luar ya. Jadi di fase-fase sensori ini memang kita harus memberikan fasilitas terutama untuk bergerak, bukan berarti fasilitas yang mewah dalam artian alat-alat atau main-mainan yang wow gitu ya, bukan yang itu, tetapi kita berikan ruang untuk dia bergerak, untuk dia belajar ya, mulai dari menyentuh berbagai macam tekstur, terus dia juga melihat berbagai macam bentuk ya, dan lain sebagainya. Ini belajarnya dia natural sebetulnya ya, hanya saja kalau pola asuh kita atau kita memberikan tindakan yang kurang pas untuk eh, tidak memungkinkan anak ya dalam belajar ya, ini yang akan menjadi hambatan begitu ya. Ditambah stimulasi yang lain terutama anak-anak yang memang dia ada potensi untuk mengalami gangguan tumbuh kembang begitu ya Bun. Nah selanjutnya regulasi dan kesadaran tubuh ya, dari ini terkait dengan apa namanya body awareness gitu ya, terkait dengan apa ya, dia sadar betul apa yang dia lakukan, terus dia punya apa terkait di dalam tubuhnya gitu ya. Nah setelah sistem sensori mulai matang ya kan, di usia sekitar 2 tahun ya, 0 sampai 2 tahun. Nah selanjutnya anak di usia ini, di usia 2 tahun ke atas ya, dia akan mulai belajar ya, mengenali sinyal-sinyal yang muncul dari dalam tubuhnya ya. Dia mulai merasakan lapar, capek, merasakan apa namanya mau pipis, mau mungkin BAB dan lain sebagainya. Jadi sinyal-sinyal yang muncul dari dalam dirinya itu namanya introseptif ya. Itu juga termasuk dari eh, stimulus atau apa ya istilahnya, sensori ya, sistem sensori yang mendeteksi stimulus yang datang dari dalam tubuh, namanya introseptif begitu ya. Nah ini udah mulai matang di usia sekitar 3 tahun. Maka kalau untuk anak-anak yang 2,5 tahun, antara 3 tahun 2,5 tahun, itu sudah bisa dilatih untuk lepas pampers ya. Jadi sudah mulai dilatih. Karena apa? Dia sudah mulai bisa merasakan mau pipis, ada sinyal-sinyal itu sudah mulai matang gitu ya, sudah mulai bisa dideteksi dengan baik ya. Adapun sesekali ngompol, nah itu memang masih wajar, masih trial error gitu ya. Tapi sudah mulai bisa dilatih, dibiasakan untuk aktivitas toilet training, begitu ya Bun. Nah, selanjutnya menyesuaikan tingkat energi dengan aktivitas. Nah, jadi di usia 3 tahun itu adalah puncak. Puncak di mana aktivitas manusia itu tertinggi di usia 3 tahun. Dia mulai mengeksplor dirinya. Aku bisa lari ke sana, bisa memanjat, bisa lompat-lompat. Nah, itu adalah aktivitas yang paling tinggi ya di tahapan tumbuh kembang seorang manusia gitu ya, di usia 3 tahun ya. Terus menunjukkan kontrol dasar terhadap perilaku. Jadi mulai bisa dinasehati meskipun masih ada egonya tinggi gitu ya Bun. Di tahap ini anak mulai memiliki self regulation, yaitu kemampuan menenangkan diri dan mengatur emosinya ya. Jadi sudah mulai berusaha memahami kondisi, dan dia mulai bisa merespon dengan respon yang baik ya, sesuai dengan harapan. Meskipun sesekali ya ada tantrum-tantrumnya, tapi itu tidak mewarnai begitu ya. Nah, ini adalah pondasi penting bagi perilaku yang lebih stabil lagi ya. Terus selanjutnya kemampuan motorik kasar dan halus. Nah, ini di usia 2 sampai 6 tahun ya. Jadi pengembangannya itu di usia sekitar di atas 2 tahun ya Bun ya, sekitar 3 lah ya, 3 sampai 6 tahun.
Nah, setelah anak mampu mengatur tubuhnya, ia mulai bisa mengendalikan gerakannya. Nah, contohnya aktivitas motorik kasar apa aja ya, seperti berlari, berjalan, berguling, merangkak. Nah, semua aktivitas yang menggunakan sendi-sendi besar itu namanya motorik kasar gitu ya. Nah, sedangkan untuk aktivitas yang menggunakan sendi-sendi kecil seperti menggenggam, menjepit, menggambar, menulis menggunakan alat yang kecil-kecil, main sesuatu yang kecil-kecil itu adalah keterampilan motorik halusnya. Jadi yang menggunakan sendi-sendi kecil ya, jari-jarinya begitu ya. Nah, keterampilan ini penting agar anak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari atau ADL. ADL itu Activities Daily Living. Ya, baik itu di rumah maupun di sekolahnya dan dimanapun dia berada ya. Nah, selanjutnya untuk perkembangan tentang perencanaan motorik ya atau cara anak untuk merencanakan sebuah aktivitas. Nah, itu juga matang di usia sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Asal diberikan banyak stimulasi, diberikan banyak latihan ya. Ini akan semakin memperbagus skillnya atau kemampuannya ya. Terutama untuk persiapan ketika dia nanti di lingkungan yang baru seperti di sekolahnya ya. Nah, anak belajar merencanakan sebuah gerakan, contohnya memanjat ya, memanjat dengan benar. Biasanya untuk anak-anak yang sekitar usia 3 tahun ya, dia udah mulai bisa ya naik tangga itu dengan kaki satu. Maksudnya kaki satu itu bergantian ya. Kanan kiri semakin naik gitu ya, bukan yang satu langkah ke atas kakinya yang satunya juga ikut ke atas, jadi satu step dua kaki, satu step dua kaki. Nah eh, itu masih sudah lewat gitu ya. Kalau usia 3 tahun ke atas itu sudah mulai satu, ketika naik tangga kakinya bergantian begitu ya, bukan yang dua kaki dulu harus berhenti terus naik lagi gitu, enggak ya. Itu contohnya ya. Sedangkan untuk menyusun urutan tindakan ya, ini yang diperlukan ya, itu kemampuan untuk merencanakan sebuah gerakan. Jadi motor planning ya, kemampuan untuk merencanakan sebuah gerakan. Anak yang kesulitan ya untuk kemampuan motor planningnya ini ya, dia akan tidak bisa ya berpartisipasi aktif, termasuk juga untuk keseharian dia juga kesulitan gitu ya. Nah, latihannya gimana? Ya, latihannya mulai dari dasar ya, Bun. Mulai dari dia melompat, merangkak, bermain halang rintang. Nah, ini memang latihannya kita siapkan. Ada desain latihan yang memang harus dia lakukan, dia lalui ya bersama coachnya atau terapisnya ataupun itu guru pendampingnya ataupun bahkan orang tuanya ya, harus dilatih supaya kemampuan untuk merencanakan sebuah gerakan ya dia semakin matang ya. Artinya perbaikan dari sensori dasarnya baru ke kemampuan atasnya akan semakin baik gitu ya. Selanjutnya koordinasi mata dan tangan atau koordinasi bilateral ya. Koordinasi mata tangan itu artinya ketika anak melakukan suatu aktivitas, dia bisa melakukan dengan baik karena apa? Matanya melihat, tangannya bisa mengeksekusi atau melakukan. Contohnya bermain Lego atau meronce. Itu kalau anak tidak melihat ya, tidak terbentuk koordinasi antara mata dengan tangannya, ya dia akan sulit ya. Ya nggak bisa lah ya untuk memasukkan tali ke dalam lubang meroncenya itu kalau nggak melihat ya. Nah, anak-anak yang masih kesulitan atau masih belum matang di sistem sensorinya nggak terbentuk antara koordinasi mata dengan tangan ini nggak terbentuk pun. Sehingga ketika dia aktivitas,
matanya kemana-mana ya, dia nggak bisa fokus. Karena apa? Ya karena masih ada refleks primitifnya tadi yang tertahan, entah itu ATNR ataupun STNR. Ya, itu yang menyebabkan anak mengalami hambatan ketika beraktivitas gitu ya. Maka harus diintegrasikan dulu menggunakan metode sensor integrasi gitu ya, Bun. Nah, adapun koordinasi bilateral itu artinya eh, kerjasama ya antara belahan kanan dan belahan kiri, tangan kanan dan tangan kiri gitu ya. Ya seperti meronce, main Lego, yang aktivitas yang menggunakan kedua tangan kita itu artinya koordinasi bilateral ya. Cuman kita harus ada aturan mainnya di situ sehingga ada efek terapinya gitu ya. Nah, selanjutnya tahap ini disebut dengan preakademik ya. Preakademik karena kesiapan belajar formal mulai muncul ya. Anak mampu duduk, fokus mengikuti instruksi. Nah, kalau untuk melihat anak ya, itu perlu kita cek dulu ya, Bun. Kita cek bagaimana kemampuan menulisnya, kita ajak main lempar tangkap bola, dia mau apa enggak, bisa atau enggak gitu ya. Kadang bisa tapi enggak mau, atau jadi ini harus ada treatment gitu ya, dan harus kita berikan treatment ya. Kalau enggak diberikan treatment ya dia akan seperti itu terus begitu, enggak bisa maksudnya gitu ya. Nah, ini beberapa ilustrasi ya hubungan antara apa namanya komponen ya, antara komponen dan dampaknya gitu ya. Nah, terkait dengan dari bawah ya, Bun, ini dari bawah ya, integrasi sensori ya, kan ini hitungannya dari bawah ya, apa namanya ini, nah itu dari bawah ya, integrasi sensori ini ya. Yang komponen yang terlibat dalam sensori integrasi atau integrasi sensori ini adalah tiga eh, tiga poin, yaitu vestibular, taktil, dan proprioseptif, karena ini sangat mendasar ya. Nah, ini fungsinya untuk apa ya? Karena dia pondasi dasar ya memang harus dimatangkan dulu ya. Jadi ada kita apa namanya melatih gitu ya, melatih, mempersiapkan. Kalau ada sensitivitas atau kan ada berbagai macam tipe anak ya, Bun, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu ada beberapa tipe cara anak itu menanggapi respon ya. Ada yang sensitif, maksudnya sangat sensitif atau hipersensitif ya. Ada yang eh, apa namanya tidak peka atau apa hiposensitif ya. Jadi kepekaannya itu sangat rendah, nggak peka-peka gitu ya. Dan juga ada yang eh, dia itu tidak bisa membedakan input sensori yang masuk atau sensory discrimination gitu ya. Atau ada anak yang dia itu suka mencari sensasi ya, suka mencari rangsangan. Nah, itu namanya sensory seeking ya. Jadi ada berbagai macam tipe-tipe anak, dan ini yang terkadang menjadi hambatan dalam proses dia belajar begitu ya. Bagi anak yang hipersensitif, begitu disentuh aja seolah-olah ada yang mukul, padahal cuma disentuh. Berarti kan dia sangat sensitif ya terhadap sentuhan. Atau saat dia menginjak apa aspal yang panas gitu ya, dia tidak merasakan panas, padahal kita sudah kepanasan, dia nggak ada masalah ya, atau bahkan seolah-olah nggak merasakan panas. Artinya apa? Ambang pekanya itu sangat rendah gitu ya. Jadi nggak peka dia. Artinya dia hiposensitif ya. Ambang pekanya terlalu rendah gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah ketika dia nggak bisa merespon dengan benar. Nah, kalau nanti berkesempatan boleh belajar lebih lanjut ya, Bun. Nah, selanjutnya terkait dengan regulasi diri atau kontrol diri ya, kesadaran tubuhnya seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan nih, bentar. Yang bermasalah itu kemampuan untuk
self regulation atau kemampuan untuk meregulasi diri. Nah, ini kalau sensori atau pondasi dasarnya tidak baik ya, dia kesulitan ya untuk mencerna stimulus yang masuk ya, kemungkinan besar ya dia tidak bisa meregulasi dirinya ya, termasuk juga mengontrol impulsnya ya, impuls yang masuk maksudnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak mudah tantrum, dia nggak bisa duduk diam ya, jadi terus bergerak tak tentu arah ya, nggak bertujuan. Nah, seperti itu. Nah, dan terkadang menunjukkan perilaku-perilaku repetitif seperti yang ditunjukkan anak-anak autis kayak hand flapping, terus self abuse dan lain sebagainya, gitu ya. Selanjutnya untuk komponen dari motorik kasar, motorik halus, seperti dia sulit untuk koordinasi saat berlari, gitu ya. Menggambar, menulis. Nah, dia akan kesulitan. Karena apa? Ya karena kemampuan motorik kasarnya masih kurang. Motorik kasarnya ini kan berkembang paling dulu gitu ya sebelum motorik halus. Jadi sebelum anak diajarkan menulis, perlu dicek dulu kemampuan motorik kasarnya, yaitu seperti eh, berguling, merangkak, melompat, ya kan, yang menggunakan sendi-sendi besar. Tadi sudah saya sebutkan ya terkait dengan motorik kasar ya. Jadi harus dimatangkan dulu, ya Bun. Nah, mungkin Bunda juga mengetahui ya terkait dengan dasar-dasar perkembangan anak ya. Dimulai dari cephalocauda, proximodistal, terus motorik kasar ke motorik halus. Nah, itu prinsip-prinsip dari perkembangan itu berlaku ya di sini begitu. Selanjutnya koordinasi dan perencanaan motorik. Ya, ini di usia sekitar 4 tahunan gitu ya. Anak mulai belajar mengurutkan gerakan ya. Dia mengatur menggradasi gerakannya, terus mengatur kekuatan ototnya, koordinasi mata tangannya ya mulai dilatih ya, sehingga dia akan lebih luas gitu ya, lebih mudah ya untuk mengerjakan aktivitas yang lebih kompleks gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang dia masih kesulitan untuk melakukan gerakan koordinasi, tentu dia akan terlihat kaku atau canggung ya. Dia sulit untuk mengikuti gerakan ya. Dia apraksia artinya ya. Dia kesulitan untuk merencanakan sebuah gerakan. Ya karena komponen-komponen untuk melakukan gerakan tersebut itu dia nggak bisa gitu ya. Jadi terhambat. Nah, selanjutnya persepsi dan kognitif. Nah, ini udah sekitar usia 5 tahunan ya Bun. Udah sekitar 5 tahunan dan biasanya dia sudah mulai di bangku sekolah ya, sekolah TK maksudnya ya. Nah, dia sudah mulai harusnya normalnya udah mulai bagus ya, ingatannya bagus, kemampuan untuk fokus saat memperhatikan gurunya, terus membedakan bentuk. Nah, dia udah mulai paham ya. Kalau kemampuan anak ini masih kurang atau dasar-dasarnya dia nggak mateng, ya tentu anak akan kesulitan untuk fokus gitu ya. Dan sangat mudah untuk terdistraksi ya. Sangat mudah terdistraksi gitu ya. Gitu ya Bun. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya nih, ini sambil saya terangkan nih ya. Selanjutnya, maaf, maaf. Nih, selanjutnya nih, komponen akademik. Nah, akademik dan sosial yang paling atas nih ya. Nah, nanti pentingnya buat apa? Kalau kemampuan akademik ini kan fungsinya untuk belajar ya Bun, terutama untuk belajar akademik ya.
membaca, menulis, berhitung, dan kalau kemampuan sosial ya bersosialisasi dengan teman, berinteraksi dengan temannya gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang dia masih kesulitan untuk beradaptasi gitu ya, ya artinya dia akan sulit belajar juga nih di sini nih, dia sulit belajar gitu ya Bun, sulit akan belajar begitu ya. Oke. Jadi sudah paham ya Bun terkait dengan dampak-dampak apa saja yang terjadi pada anak ketika anak tidak matang ya, tidak matang secara pondasinya. Nah, secara pondasinya yang di sensori integrasi ini ya. Nah, di sini nih, di sini. Paham ya Bun? Oke, sudah paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ya. Oh, ini sudah ya. Oke, maaf dicorak-corak. Oke, mungkin itu ya Bun terkait dengan sensori integrasi. Gimana ini? Oke, selanjutnya. Udah habis ya, udah habis. Oke, begitu ya Bun untuk informasi tentang bagaimana kita belajar ya terkait dengan tumbuh kembang anak ya Bun. Tahapan tumbuh kembangnya mulai dari sistem sensorinya, mulai dari kematangan motoriknya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya Bun. Ini saya berikan apa namanya? Oh, mana tadi ya? Nah, ini sistem sensorinya di sini, Bun. Nah, yang saya lingkari pakai ini pakai nah, oh yang di sini nih ya. Nah, sensori. Sudah kelihatan ya, Bun? Ya, ini sistem sensori ya. Nah, ini penting ya, terutama untuk yang bawahnya ini, sensori, taktil, vestibular dan proprioseptifnya. Ini penting banget ya, harus difasilitasi dulu, harus dimatangkan dulu ya. Selama ini belum matang ya, mau kita apa-apakan juga anak nggak bisa gitu ya, karena dia nggak punya modal untuk belajar atau modalnya sangat tipis ya, nggak bisa dipakai gitu ya. Oke, mungkin demikian ya untuk presentasi dari saya terkait dengan perkembangan anak dilihat dari piramida belajar ya. Sampai nanti dia kalau udah siap nih di academic learning ya, di paling atas ini udah siap. Tadi sudah saya terkait dengan motor planning, awareness gitu ya. Di sistem sensori yang ini yang perkembangan sensori motornya ya kan. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Terus di usia yang perseptual motornya ini di usia TK mulai matang, harus dioptimalkan ya sampai dia sekolah SD kelas 1. Nah, kelas 1 dia sudah siap di intelektual, di academic learningnya. Begitu ya, Bun. Oke, demikian presentasi saya. Apabila ada masalah atau apabila ada kendala, ada hal yang tidak diketahui, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.